Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Learning Journal kami yang mengangkat tema media sosial dan wajah baru tantangan kebangsaan. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok A3, Latsar CPNS Angkatan 1, Bappekom 9, Jayapura. Saya pribadi, Ana Amatullah Heriah dari Balai PBPK Maluku Utara, dan di sini akan memandu sebagai MC. Selanjutnya, mari kita dengar perkenalan dari rekan-rekan saya, dimulai dari Kak Alfian. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ana. Perkenalkan, saya Alfred Rivaldo dari BPBPK Papua Barat. Bagaimana? Halo semuanya, saya Alia Karimilia dari BPBPK Papua Barat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Retampang dari BPBPK Provinsi Papua Barat. Perkenalkan, saya Andronikus Simbarmata dari BP2JK Papua Barat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Jirahayu dari BP2JK Maluku Utara. Selamat siang guys, perkenalkan aku Anissa Nurnatapia dari BP2JK Papua Barat. Oke, terima kasih rekan-rekan. Di sini kami akan berbagi pandangan, pengalaman, dan refleksi kritis mengenai bagaimana media sosial berpengaruh terhadap rasa kebangsaan kita. Di era digital ini, media sosial bukan hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga ruang publik yang sangat menentukan cara kita berpikir, bersikap, dan membentuk identitas. Tantangan kebangsaan tidak lagi hanya berbicara soal ancaman fisik ataupun militer, tapi juga perpecahan yang bisa dimulai dari kolom komentar. Sekarang yuk kita mulai obrolannya. Teman-teman, mari kita buka dengan pembahasan mengenai segmen pertama, yaitu polarisasi opini dan konflik sosial. Kali ini kita coba dengar pendapat dari Kak Alfian. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ana. Menurut saya sih, kita semua pasti pernah lihat ya, bagaimana media sosial sekarang bisa cepat banget bikin masyarakat terpecah. Cuman gara-gara beda pandangan, yaitu pandangan politik, agama, atau budaya. Dulu, suasana seperti begitu biasanya cuman terasa saat pemilu. Tapi sekarang, rasanya hampir setiap hari ada saja yang panas terkait hal itu. Yang bikin miris, banyak orang yang jadi takut ngobrol atau diskusi karena khawatir diserang atau dihakimi. Terkadang, kita cuma mau memberikan opini biasa saja, malah dituduhnya bawa isu-isu suku atau agama. Nah, ini kan sangat berbahaya buat persatuan bangsa kita. Nilai-nilai kayak toleransi, kebersamaan, dan kebinekaan bisa luntur kalau kita tidak hati-hati. Menurutku, kita harus bisa bedain yang mana beda pendapat dan yang mana itu permusuhan. Media sosial itu mestinya bisa menjadi tempat kita buat saling belajar, saling bertukar pikiran, bukan malah menjadi ajang ribut. Kalau kita tidak bisa ngobrol baik-baik, gimana mau bangun bangsa bareng-bareng kan? Sekian dari saya, Mbak. Terima kasih. Oke, pendapat yang baik sekali dari Kak Alfian. Mungkin kita lanjut ke segmen selanjutnya mengenai penyebaran hoax dan disinformasi. Kita coba dengar pendapat dari Kak Alia. Dipersilahkan. Oke Kak Ana. Nah, di sini nih menurut saya salah satu tantangan kebangsaan yang paling meresahkan dari media sosial itu betapa mudahnya hoax itu menyebar gitu kan. Hoax ini kan sangat meresahkan ya, padahal isinya tidak tentu benar, tapi kadang hanya karena tampilannya itu meyakinkan, orang langsung percaya, langsung share gitu kan. Padahal ini termasuk bentuk misinformasi yang dampaknya tuh bisa sangat merusak. Apalagi hoax-hoax yang bersifat sara. Misalnya, sara yang membawa agama itu kan bisa menciptakan ketegangan antar kelompok gitu, dimana dalam konteks kebangsaan ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan perpecahan dan rasa saling curiga. Nah, menurut saya nih kuncinya itu adalah literasi digital. Masyarakat kita perlu belajar memverifikasi informasi. Jangan langsung asal percaya, jangan langsung asal share. Kita juga perlu aktif melawan hoax ini, baik dengan melaporkannya, report gitu kan, maupun dengan membuat konten-konten yang edukatif yang mencerahkan masyarakat kalau ternyata ini tuh hoax, ini tidak benar. Jadi kita sendiri tuh harus membentengi diri kita dengan literasi digital. Menurut saya gitu sih, Kak Ana.
Oke Kak, pendapat yang sangat keren sekali ya. Kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu lunturnya nasionalisme dan identitas budaya. Kali ini kita coba dengar pendapat dari Kak Andika. Coba dipersilahkan. Terima kasih Kak Ana untuk waktu dan kesempatannya. Menurut saya sih memang media sosial sekarang sudah sangat-sangat bebas sekali ya. Apalagi kalau mau dibilang kan dunia ada sekarang nih di genggaman kita. Jadi akhirnya media sosial sangat membentuk gaya hidup dan pola pikir generasi muda. Budaya luar masuk dengan cepat. Sering sekali budaya lokal kita malah terlupakan saking inginnya viral ya biasanya kan tuh. Banyak anak muda yang lebih bangga dengan identitas global tapi kurang memahami jati diri bangsa. Karena itu sih kadang karena takut dibilang kuno atau takut ketertinggalan zaman, akhirnya mereka lebih memilih hal-hal yang bersifat tren atau viral. Ini sebenarnya menjadi tantangan serius. Nasionalisme bukan berarti menutup diri dari dunia luar, tapi bagaimana kita tetap bangga dan menjaga budaya kita sendiri. Kita perlu kreatif dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dalam bentuk yang relevan dan menarik bagi generasi muda atau generasi digital yang sekarang. Misalnya, mungkin kita bisa buat konten tentang sejarah, lagu daerah, bahasa daerah yang bisa dikemas secara visual dan interaktif. Atau bisa juga sih kita menggunakan influencer-influencer ya, yang sekarang lagi tren. Kira-kira influencer siapa yang lagi tren, yang lagi viral, bisa diajak kerjasama untuk mengangkat nilai-nilai budaya negara kita sendiri. Mungkin dengan begitu, budaya kita bisa dinikmati dan akhirnya bisa hidup lagi di generasi-generasi muda yang sekarang ini. Itu sih menurut pandanganku, Kak Ana. Oke, pendapat yang sangat keren sekali dari Mas Andika mengenai lunturnya nasionalisme dan identitas budaya. Kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu mengenai cyberbullying dan hilangnya etika digital. Kali ini kita coba dengar pendapat dari Kak Andrew. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Ana. Kalau menurut saya sih, dunia maya sekarang itu sering dianggap bebas tanpa batas. Makanya banyak orang yang merasa bisa berkata apa saja tanpa dia memikirkan apa yang menjadi dampak atau efek sampingnya. Sehingga cyberbullying menjadi hal yang umum, dari mulai body shaming atau misalkan hate speech, bahkan sampai yang kemarin-kemarin kan ada kasusnya gitu ya, doxing gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar persoalan individu, tetapi juga menjadi sebuah persoalan kebangsaan karena nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, dan empati yang jadi bagian dari wawasan kebangsaan itu ikut menjadi hilang. Nah, kalau pendapat saya sih Kak Ana ya, dan saya menyarankan untuk teman-teman sekalian juga supaya kita perlu menanamkan kembali etika dalam berinternet. Jangan sampai karena beda pendapat kita jadi kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu sih kalau menurut saya, Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Andrew, pendapat yang sangat keren sekali. Kita lanjut ke segmen selanjutnya mengenai media sosial sebagai alat positif. Kali ini, coba kita dengar pendapat dari Kak Anissa Dwi, dipersilahkan. Baik Kak Ana, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, di tengah derasnya arus informasi ini, media sosial seringkali menjadi sorotan karena dampak negatifnya. Tapi tentu kita tidak bisa memandang media sosial hanya dari sisi negatifnya saja. Ada banyak potensi baik yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa melihat komunikasi kreatif, kampanye sosial, hingga gerakan solidaritas yang lahir dari media sosial. Nah, hingga saat ini banyak anak muda mulai membuat konten edukasi, menyuarakan keberagaman, dan mempromosikan toleransi. Inilah bentuk bela negara di era digital. Bela negara bukan hanya lewat senjata saja, tapi bisa juga lewat narasi maupun konten. Nah, kita semua bisa jadi agen kebangsaan di media sosial, mulai dari hal kecil seperti menyebarkan informasi positif, ikut kampanye literasi digital, atau sekedar menjaga etika dalam berdiskusi. Nah, tindakan-tindakan kecil semacam ini, jika dilakukan secara konsisten dan kolektif, mampu menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Nah, begitu pendapat saya, Kak Ana. Nah, ini dia betul sekali dari Kak Anissa Dwi bahwa media sosial juga bisa menjadi alat yang sangat positif. Sekarang kita dengarkan segmen terakhir mengenai peran generasi muda dan harapan masa depan. Untuk Kak Anissa Nur, dipersilahkan.
Terima kasih Kak Ana. Kalau menurutku ya generasi muda emang punya peran penting banget dalam menjaga semangat kebangsaan. Sebagai pengguna terbesar media sosial, kita juga sebagai penentu loh arah perbincangan publik, bisa dari sisi negatif atau positifnya. Generasi muda juga berkaitan dengan yang bisa kita bilang Gen Z lah ya. Bukan cuma jago bikin konten nih, tapi juga dia punya kekuatan yang dahsyat banget. Ibarat admin bangsa, dia punya penggiringan opini, bisa juga setting trending topik, juga bahkan netizen itu sampai mikir 2 kali loh untuk ngeposting yang kalau menurut netizen ya itu sudah ada hal baik ya, tapi kita nggak tahu kan pengguna lain menurut mereka itu ada sisi buruknya. Jadi kayak bukan cuma bentuk ekspresi kita aja, tapi juga itu juga sebagai representasi wajah bangsa Indonesia. Apalagi di mata internasional nih ya, kan dunia maya itu luas banget, bukan cuma terpaut pada satu sisi, satu negara gitu. Makanya kita sebagai generasi muda, kita tuh harus aktif, kritis, dan juga bertanggung jawab nih terhadap media sosial kita. Juga saya dan rekan-rekan ASN sekalian punya peran unik. Kita juga punya 2 sisi nih dalam menjalankan tugas kenegaraan, juga harus menjaga semangat kebangsaan kita melalui ruang-ruang digital. Dan sebagai pengguna aktif media sosial, berarti saya dan rekan-rekan ASN juga punya tanggung jawab, bahkan di setiap postingan, komentar, atau caption di akun pribadi kita yang bisa jadi cerminan integritas dan wajah bangsa gitu. Dan perlu dan wajib banget ya teman-teman, kita membentuk narasi-narasi kebangsaan yang baru, yang dekat dengan bahasa anak muda sekarang, yang dimana bisa juga ini membawa nilai-nilai luhur bangsa, karena di dalam setiap postingan itu bisa terkait rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalis kita lewat konten-konten yang kita posting. Begitu Kak Ana, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anissa Nur, pendapat yang sangat lengkap dan panjang untuk peran generasi muda dan harapan masa depan. Jadi demikian teman-teman, terima kasih banyak untuk insight yang luar biasa dari rekan-rekan sekalian. Kita bisa simpulkan bahwa media sosial memang membawa banyak sekali tantangan, tapi juga peluang yang besar untuk memperkuat semangat kebangsaan. Kuncinya ada pada kita semua. Apakah kita mau menjadi pengguna yang pasif atau justru menjadi pemilik narasi yang bertanggung jawab? Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang tumbuh, ruang dialog, dan ruang bela negara di era digital ini. Sekian dari kami, semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.